Oke, kembali lagi di Ulas Film. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Tarbosaurus. Oke lah, kita mulai saja langsung ya, gimana cerita mereka dan perjalanan hidup mereka. Oke, di awal film kita diperlihatkan dengan sosok telur yang telah pecah. Ada sosok anak Tarbosaurus yang telah bangkit dari sleeping ngondanya. Kemudian setelah beberapa tahun ada sekelompok keluarga Tarbosaurus dan si ibu yang menjadi pimpinan dari keluarganya, dan ada si bocil, sebut saja si siapa ya, Osas, itu aja lah. Mereka berburu, namun si kecil tak diajak karena dia masih lemah. Sang ibu pun mengajak anak-anaknya, saudara dari si kecil, untuk berburu. Kemudian sang ibu mengejar mangsanya dan berhasil mendapatkan mangsanya. Lalu di situ terlihat si T-Rex yang mempunyai mata satu dan bekas ada luka di matanya. Ya mungkin habis tawuran dia kali ya aja deh. Lalu sang kakak si bocil-bocil itu sedang asik bermain, namun si dia tak diajak karena masih bocil, atau sinilah bocil. Dan mereka pun jalan-jalan ke dalam hutan. Kemudian sang ibu yang sedang asik bobo membiarkan mereka pergi. Ketika di dalam hutan, si kecil melihat dinosaurus yang sangat besar dan memiliki kuku yang sangat panjang. Sebut saja apa ya, hewan apa sih ini? Tak tahu lah dah, pokoknya itulah ya. Lalu ia pun berhasil diselamatkan oleh sang kakaknya. Karena kalah ukuran, mereka pun geser. Terlihat si T-Rex yang sedang bangkit dari sleeping siangnya, melihat mangsa yang memiliki palu di buntutnya dan coba ingin memangsanya, namun karena memiliki palu yang sangat sakti, ia pun dan memiliki ide untuk menjatuhkan batu untuk menimpahkan buntut palunya, dan ia pun berhasil memangsanya. Si kecil yang coba untuk memangsa para dinosaurus yang biasa dimangsa oleh ibu dan saudara-saudaranya, dia diledek karena ukurannya sangat kecil. Bocil ngapain, dan tiba-tiba ada pasukan maupun gerombolan dinosaurus yang berlarian. Ternyata ia dikejar oleh si T-Rex tadi yang sedang kelaparan. Di situ coba sang kakak untuk menyelamatkannya. Karena menyelamatkan si bocil, sang kakak pun mati karena tertimpa oleh pasukan yang sedang melarikan diri itu. Ya kasihan amat sih. Kemudian lagi kakak perempuannya yang terjatuh akibat terseruduk oleh kawanan si dinosaurus tadi yang jatuh ke dalam jurang. Kemudian sisa si ibu yang sedang kelahi dengan si T-Rex karena sudah membunuh anak-anaknya, tinggal si bocil. Dan kemudian sang ibu pun kalah karena ukuran T-Rex yang sangat lebih besar daripada ibunya dan dijatuhkannya ke dalam jurang. Si bocil yang melihatnya sangat sedih dan mengingat bahwa saudara dan ibunya telah dibunuh oleh si T-Rex itu, dan si ibu pun terjatuh ke dalam jurang dan T-Rex pun berhasil mendapatkan wilayahnya itu. 1 tahun kemudian, si bocil yang sudah tampak agak lebih besar, namun dia memiliki mental yang sangat kecil karena trauma akan keluarganya yang telah mati itu. Melihat burung saja pun ia takut. Lalu melihat kawanan velociraptor itu. Dan di situ ia juga melihat pasukan si burung, burung raksasa, dan ia coba mengambil telurnya untuk bertahan hidup. Ketika ingin mengambilnya, si ibu dari telur itu melihatnya, lalu mengejarnya dan membuatnya terjatuh ke dalam laut. Si bocil yang sedang kelaparan dan kebingungan kesana kesini tak mendapatkan makan, ia melihat si T-Rex tadi yang sedang memakan makanan yang dimangsanya. Lalu ia coba mengambilnya, namun tiba-tiba si T-Rex itu muncul lagi, lalu mengejarnya. Si bocil pun mendapatkan 1 paha, lumayan lah, ya enggak? 4 tahun kemudian, ia makin besar tubuhnya, namun tak mengubah mentalnya yang sangat cupu. Di situ ada pertarungan dinosaurus yang lainnya. Mereka pun saling melihat untuk menunggu selah di mana untuk mereka dapat memangsanya. T-Rex pun mendapatkan selah, lalu mengejar mangsanya itu. Namun tiba-tiba ia bertemu dengan si monster yang punya kukunya panjang tadi itu. Lalu ia pun berhasil memangsanya juga. Ketika asik makan, lalu tiba-tiba datang Tarbosaurus wanita yang masih kecil juga. T-Rex pun mengejarnya. Lalu itu kesempatan si bocil untuk memangsa makanan yang didapat oleh T-Rex tadi dan berhasil mendapatkan sepotong daging. Tiba-tiba Tarbosaurus wanita tadi yang dikejar T-Rex menghampirinya. Ternyata ia berbagi makanan dan menjadi pasangan
bertahan hidup. Setelah 5 tahun kemudian mereka menjadi tampak sangat besar, namun mental mereka masih cupu. Lalu tiba-tiba T-Rex muncul dan mengajar si Tarbosaurus wanita itu. Si bocil yang merasa dirinya belum sanggup melawan si T-Rex, akhirnya ia pun memancing T-Rex tersebut ke lumpur penghisap, namun gagal. Ternyata ia berhasil melepaskan diri dari lumpur itu dan mereka berdua pun melarikan diri. Kemudian mereka berdua pun menemukan tempat yang lebih nyaman. Di situ banyak sekali dinosaurus yang lain sedang asik minum. Setelah 10 tahun kemudian, mereka menjadi sangat lebih besar, namun mereka masih memiliki mental yang cupu. Lalu si bocil bertemu dengan dinosaurus yang lain untuk memangsanya dan ia pun berhasil memangsanya. Karena ukuran dia sekarang lebih besar, mereka berdua pun memakannya. Di situ nampak si T-Rex yang ternyata berhasil mengetahui mereka lagi dan menjatuhkan sebuah batu untuk membunuh mereka. Namun si bocil mendorong si Tarbosaurus wanita itu ke dalam sungai. Lalu ia coba melawan si T-Rex. Perkelahian pun terjadi. Di situ si bocil nampak kewalahan melawannya karena ukurannya masih belum cukup untuk melawannya. Namun ia teringat oleh keluarganya yang sudah dibunuh oleh si T-Rex itu dan membangkitkan amarahnya dan berhasil mengalahkan si T-Rex. Lalu T-Rex pun pergi. Lalu mereka berdua lagi mencari tempat yang lebih aman untuk berkembang biak. Lalu mereka mempunyai 3 anak dan salah satunya memiliki ciri-ciri yang sama sepertinya. Baru sebentar asik-asik, tempatnya nyaman, tiba-tiba gunungnya meledug dan membuat mereka untuk terpaksa mau gak mau mengungsi ke tempat yang lain. Dan akibat kejadian itu salah satu anak mereka pun mati dan si ibu yang tertimpa kakinya menjadi pincang dan kesakitan. Di tengah perjalanan mereka mengungsi, salah satu dinosaurus yang lain sudah kewalahan dan mati. Lalu si ibu yang sudah kelelahan dan ia pun juga mati. Nampak gerombolan dinosaurus pemangsa yang kecil-kecil lebih banyak mencoba memangsa mereka. Dan benar saja, mereka pun memangsanya. Si bocil yang coba melindungi mayat dari si istrinya, namun ia pun kewalahan karena jumlahnya sangat banyak dan mau tidak mau ia pun meninggalkan sang istri dan membawa anak-anaknya. Mereka pun pergi melarikan diri. Kawanan dinosaurus termasuk si bocil dan anak-anaknya berhasil menemukan tempat yang baru, namun perjalanannya sangat bahaya. Lalu terdapat si T-Rex lagi yang tiba-tiba muncul dan membuat takut para kawanan dinosaurus dan mereka pun berhamburan. Di situ si bocil merasa bahaya ada kedua anaknya. Ia pun teringat akan masa lalu yang telah membunuh keluarganya dulu. Lalu si T-Rex menjatuhkan salah satu anaknya yang membuatnya mati. Lalu si bocil pun sangat marah dan berniat menghabisi si T-Rex. Pertarungan seru pun terjadi lagi. Buntut T-Rex berhasil menyabet si anak bocil dan membuatnya terjatuh ke dalam laut. Lalu bocil pun berhasil membalaskan dendamnya, menjatuhkan si dinosaurus itu ke dalam laut. Namun tidak sampai di situ, mereka pun berkelahi lagi di dalam laut dan coba melindungi anaknya yang akan dimangsa oleh si T-Rex. Perkelahian di dalam laut pun terjadi. Lalu tiba-tiba datang si dinosaurus laut yang memangsa si T-Rex dan bocil pun berhasil selamat lalu membawa anaknya pergi dari tempat itu. Dengan sisa tenaganya ia pun berhasil membawanya ke daratan. Dan akhirnya mereka menemukan tempat yang sangat nyaman untuk mereka berkembang biak dan mereka pun bahagia. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.